mensyukuri tahun 2022 yang telah dilewati bersama dan menyambut tahun 2023 yang penuh hikmat. Keluarga besar Imeco menggelar acara lepas sambut tahun 2022-2023 sekaligus silaturahmi dan ramatama keluarga besar Imeco, Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda di Sorong Raya pada hari Sabtu 14 Januari 2023 bertempat di kilometer 8 berjalan dengan baik dan penuh kesederhanaan. Pemakaian adat Imeco Kota Sorong dengan ini sekaligus kami sakral secara adat. Hari ini leluhur moyang, hari ini hatut yang menyaksikan. Kepala suku Imeco serta pengurus dan masyarakat Imeco yang berada di setiap distrik Sorong Raya hadir turut serta pada acara lepas sambut tersebut. Selain itu hadir pula tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan Imeco. Keluarga besar Imeco memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Dengan diawali ibadah syukur yang dipimpin oleh pelayan firman, ibadah berjalan aman dan tertib dengan bantuan keamanan Babinsa dan juga pemuda Imeco. Dalam ibadah syukur lepas sambut Imeco juga dibalutkan dengan nuansa keberagaman umat beragama Nasrani juga Muslim yang hadir karena rasa syukur dalam memasuki tahun 2023. Lepas sambut keluarga besar Imeco se-Sorong Raya. Pertama-tama saya menyapa untuk kita semua masyarakat Imeco yang ada di Sorong Raya. Wassalamualaikum. Shalom. Yang terhormat, yang kami sapa Bapak Dr. Andos Freddy Risamasul, Dr. Freddy Risamasul. Yang terhormat Kepala Suku Imeco Bapak Ibrahim Ugaja. Yang terhormat Kepala Suku Imeco Kabupaten Sorong yang mewakili Bapak John Agagaire. Yang terhormat tokoh-tokoh perempuan Imeco. Yang terhormat Bapak Ibu, para undangan yang sudah hadir di pagi hari ini menjelang siang. Saya mengajak kita semua, ya, Pak Saudara yang non Nasrani atau Kristen, mari sebagai orang percaya mengawali segala sesuatu tentu kita mengalaskannya dengan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki kehidupan kita. Oleh karenanya saya mohon untuk dapat menyesuaikan ibadah yang kita laksanakan di saat ini. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dalam sukacita kita di hari ini dalam acara lepas sambut yang kita laksanakan. Ya, kiranya ibadah kita menjadi dasar dari seluruh perjalanan kehidupan di tahun 2023. Itaine nigeyo, tego suato. Baik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya ajak semua kita untuk berdiri dan yang lainnya dapat menyesuaikan.
Sebelum kita membacakan, mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan atas segala limpahan nikmat dan anugerah-Mu yang telah membawa kami melewati seluruh kehidupan kami di tahun 2022. Dalam penyertaan Tuhan telah membawa kami, keluarga besar Imeco yang ada di Sorong Raya ini, kami boleh memasuki kehidupan kami di tahun 2023. Tentu mengawali seluruh kehidupan kami di tahun ini bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Dr. Ferdinand Risamasu. Kami percaya bahwa di dalam kesatuan hati kami untuk menjalani seluruh kehidupan dan di dalam segala rencana, kami tidak terlepas dari kerinduan kami untuk hidup ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan didasari dalam kasih Kristus untuk kehidupan kami dan kebaikan kami dan sesama kami dalam seluruh perjalanan kehidupan di tahun 2023 ini. Mendasari itu kami hendak membaca firman kebenaran-Mu supaya di dalamnya kami mengerti bahwa untuk setiap rencana kami tidak boleh memisahkan diri dari kasih Kristus. Bersabdalah kepada kami, sebab sedia kami mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 dengan judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan firman. Berbahagia adalah tiap orang yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu di dalam seluruh kehidupan kita memasuki tahun 2023. Dengan segala kesibukan kita, mungkin kita tidak saling berkunjung satu dengan yang lain. Karena itu dari tempat ini saya persilakan, silakan berjabat tangan dan ucapkan selamat tahun baru. Silakan kepada kiri kanan saudara-saudara. Demikian juga kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Ferdinand Risamasu, orang baru stok lama. Orang Sorong bilang orang baru stok lama, datang dari Jayapura tapi anak Sorong. Terima kasih hadir di tengah-tengah sukacita bersama dengan keluarga besar Imeco. Dan tentu bukan sebuah kebetulan, tapi setiap langkah anak-anak Tuhan itu disertai dengan Tuhan dalam kuasa dan kehendak. Karena Tuhan mau ada segala hal yang dapat dilakukan untuk setiap kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi terinspirasi dari Mother Teresa, dia mengatakan, apabila saudara tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, lakukanlah perbuatan-perbuatan kecil dengan hati yang besar.
Tapi jika Anda tidak dapat melakukannya, lakukanlah yang kecil. Nah, kalau tidak bisa juga melakukan hal-hal kecil, lakukan saja supaya di dalam setiap perbuatan baik kita dikenang oleh setiap orang untuk kehidupan baik yang kita jalani di dalam dunia, bertetangga dengan sesama, berbagi dan berbelas kasihan, supaya kehidupan kita tidak hanya eksklusif untuk diri kita sendiri, tapi kita harus sadar bahwa di sekitar kehidupan kita ada banyak orang yang membutuhkan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan, tentu di dalamnya mengasihi dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, tapi juga kebaikan dalam senyum Anda. Hanya dengan demikian kita dapat hidup bersama dengan orang lain dengan tidak melihat perbedaan. Kita menjadi satu, dan kesatuan kita pasti kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita, dalam ikatan keluarga Imeko, tapi juga sebagai penduduk dan masyarakat yang mendiami kota Sorong ini. Sekali lagi, kehadiran kita di sini, kita harus menunjukkan Imeko bisa. Ya, Imeko bisa. Dan ini saya selalu bicara dengan Bapak suku. Saya bilang, Bapak, kalau kompleks kami ini, kalau bisa memenuhi satu kursi DPR, kenapa kasih ke orang lain? Anda kokoda duduk DPR kota. Tepuk tangan dulu. Artinya kehadiran kita harus memberi warna. Kita harus menunjukkan kami juga bisa ikut serta membangun di kota ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini konsep yang harus kita gunakan, karena Tuhan mau kita lakukan seperti itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mungkin kita hidup dalam kota, kita tidak lihat kekurangan kota. Tapi nanti anak Tuhan, Bapak Ferdinand Risa Masu, Bapak Risa Masu ini, dia punya kacamata, dia melihat kota Sorong ini seperti apa. Nanti sebentar dia banyak bicara untuk hal itu. Jadi saya berharap melalui bagian firman Tuhan kita diberikan semangat dan motivasi untuk hidup di tahun 2023. Andalkanlah Tuhan, hidup berserah diri kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara rencanakan, apapun yang kita rencanakan, jika di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam dan bersama Tuhan kita dapat mencapai segala sesuatu yang kita rencanakan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Aratarae iri ebiomo digeyo. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, pemilik langit dan bumi, manusia dan segala isinya. Kau menciptakan kami dengan rupa dan gambar-Mu, dan Engkau memberi kami waktu dan kesempatan hidup di dalam dunia. Tentu di dalam kehidupan ini kami punya banyak rencana, kami punya banyak angan impian, cita-cita dan harapan yang akan kami capai. Apalagi memasuki tahun baru dalam kasih dan penyertaan Tuhan, tentu menjadi keinginan kami supaya tahun ini banyak hal kami raih dalam kesuksesan, baik melalui pendidikan, pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga, di saat ini kami bersyukur ada bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Dr. Ferdinand Risamasu yang datang kepada kami di Kota Sorong dalam segala rencananya ke depan, dan kami hanya boleh merencanakan. Tuhanlah yang menentukan arah langkah kami. Kami dapat memperbincangkannya, tapi Tuhanlah yang menentukan keputusan Tuhan bagi kehidupan kami. Karenanya kami bawa Bapak kekasih ke dalam tangan Tuhan dalam rencana ke depan untuk masuk dalam bursa wali kota Sorong. Tuhan memberkati Bapak kekasih dengan segala perencanaannya, dan biarlah setiap hati itu dapat menentukan pilihan yang digerakkan oleh kuasa Roh Allah untuk segala kebaikan pada waktu Pesta Demokrasi tahun 2024 yang berlangsung untuk kami di Kota Sorong dan di Provinsi Papua Barat Daya ini. Terima kasih Tuhan, dalam peribadatan firman-Mu sudah kami dengar, kami juga sudah memberikan persembahan. Sertai kami dalam seluruh kehidupan kami, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kami berikan sukacita kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Belum keras, banyak orang harus keras. Ayo orang di Beto, maju, tepuk tangan yang lebih keras. Kalau bilang orang Imeko bersatu ya, kalau bukan kita orang siapa lagi? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di dalam tenda ini, kami beri sukacita lagi kembali untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, acara selanjutnya kesan dan pesan. Satu dari laporan Ketua Panitia. Saya persilakan untuk Ketua Panitia. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja. Sehingga ya di tenda ini pasti panas. Bapak Do rasa, saya juga rasa. Tapi kami bersatu. Ya, ini kami dari keluarga besar suku Imeko, Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda. Hari ini tepat kami harus melaksanakan. Kami melaksanakan lepas sambut dan sekaligus silaturahmi bersama dengan Bapak terkasih Bapak Ferdinand Risamasu. Bapak Ibu, kami dalam waktu yang singkat juga untuk melaksanakan acara ini via telepon. Kami boleh melaksanakan lepas sambut bersama dengan masyarakat Imeko yang ada di Kota Sorong maupun yang ada di kabupaten. Oleh sebab itu kami berani untuk melaksanakan ini. Tetapi punya tujuan satu,
IMECO bersatu. Kami punya tujuan IMECO harus bersatu. Bukan lagi berapa tahun yang lalu. Saya hitung-hitung berapa bapak-bapak yang sudah leluhur. Mulai dari Bapak Adigati, Tete, Bapak Simuri, Bapak Obadiri, Bapak Fatari, Bapak Yunus. Kemudian datang lagi Bapak Bunci. Kemudian datang lagi Bapak Ginoni, Bapak Rafael. Setelah itu diganti lagi Bapak Fritz Bodori. Dan hari ini kami yang sudah terpilih, Bapak Ibrahim Ugaje, yang harus kami jalan secara bersama untuk mempersatukan kerukunan besar ini. Seperti apa yang tadi difirmankan oleh Tuhan, hamba Tuhan, bahwa kalau kita tidak andalkan Tuhan, baru kita mau andalkan siapa? Ya, oleh sebab itu, pada saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Suku, kami ada 4 suku besar yang ada di bawah satu naungan Bapak Ibrahim Ugaje selaku pimpinan utama suku besar IMECO. Di sana ada Inan Watan, di sana ada Metemani, kemudian Kais dan Kokoda. Kami 4 ini bersama dengan Ketua Umum untuk bergandengan tangan. Kami membawa ikatan keluarga besar ini mau kemana? Ini menjadi suatu pertanyaan untuk kita semua. Baik dari warga masyarakat kepada Bapak, termasuk kami semua yang ada di dalam badan pengurus ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan, sudah 8 yang hari ini kami bisa melaksanakan. Lepas sambul bersama dengan abang, bersama dengan bapak, anak, cucu, Ferdinand Resamasu. Dengan penuh cinta kasih kami mengundang Kepala Suku IMECO, itu Bapak Ibrahim Ugaje. Kami beri aplaus buat orang tua kami, kakak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Baik, terima kasih. Semata-mata macam saya emosi bicara ini, tapi saya harus menekan dia. Harus yang wajar yang harus saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak hormati lagi atau membuka mukadimah satu persatu. Saya mohon maaf. Yang ada duduk di depan saya kiri kanan adalah saya orang tua. Sekaligus saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kapan lagi IMECO pertemuan? Kapan lagi pertemuan IMECO? Kapan lagi pertemuan IMECO? Tapi hari ini Tuhan datangkan kita. Inan Watan, Metemani, Kais, Kokoda, hari ini duduk bicara peristiwa 2024. Mari kita tinggalkan 2021 itu, mari kita tinggalkan sudah. Karena di situ ada adik kakak yang bakal lain. Tadi saya dengar hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan bilang harus IMECO cari DPR 1? Cuma kita anggap beliau ini pendeta, ada di wilayah kilo 8. Karena apa yang beliau sampaikan, harus DPR orang IMECO. Karena kurang lebihnya 2-3 tahun, beliau juga ikut merasakan kepahitan ini. Maka itu beliau dia sampaikan amanah. Terus saya sampaikan, mari kita tinggalkan sudah. Taruh itu papeda sudah, bola-bola.
Mari inan matan metemani kais kokoda. Mari sudah sama-sama kita orang makan sudah. Kapan lagi kita orang mau makan? Kalau boleh hari ini sudah kita makan, siapkan untuk 2024. Suatu penderitaan 20 tahun, 4 periode, berlalulah sudah dengan suatu kenangan yang buruk. Tidak perlu saya komentar panjang lebar. Kita mari sikapkan barisan kita, Imeko ini terus 30.000, 40.000 Imeko ini mau bawa dia kemana besok 2024 ini. Mari sudah, beliau ada ini, kita sama-sama duduk bicara sekelompok, yang penting niat yang baik ya. Terima kasih hamba Tuhan. Sekalipun beliau adalah sampaikan dalam firman, beliau adalah dari Jayapura, Sentani. Tapi beliau apa yang kita dengar, beliau sampaikan bahwa apa yang kita orang Imeko merasakan, lebih khusus lagi Kokoda merasakan, beliau juga ikut rasa juga. Jadi beliau menyampaikan, mari kita sambut, mari kita tepuk tangan beliau untuk apa yang sampaikan. Terima kasih. Sampai di sini pembicaraan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah atas perhatiannya saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Kepala Suku Imeko. Kami beri aplaus buat Kepala Suku Imeko, Bapak Ibrahim Mugaje. Bapak terima kasih. Kalau Bapak sudah bilang kami Imeko bersatu, kami tetap dalam sistem, kami adalah orang Imeko, harus kami bersatu. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Almarhum Bapak Bram Ataruli. Ingat kata-kata beliau. Jadi kami perempuan-perempuan di Imeko, tokoh perempuan, harus kami buat komitmen. Kami harus ada duduk di salah satu DPR dan MPR, dimanapun kami bisa, kami maju. Jangan tunggu lagi, sudah saat untuk kami perempuan Imeko juga angkat bicara. Baik, terima kasih, saya tidak memperpanjangkan waktu. Saya minta dengan hormat untuk Bapak Dr. adik saudara kami Ferdinand bisa masuk dengan penuh cinta kasih, silakan. Pertama-tama saya mau menyapa Bapak Pendeta dengan seluruh umat Nasrani yang ada di tempat ini. Shalom. 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 Terima kasih Pak Ibrahim Mugaje, Haji dengan seluruh umat Muslim yang ada dalam tenda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harus mulai dari mana untuk sesuatu yang luar biasa ini? Pasti kamu di belakang sana bingung, anak ini dia siapa? Ya, anak ini dia siapa? Anak ini dia berani masuk di rumah orang Imeko itu. Kenapa? Kenapa sampai dia bawa diri di rumah orang Imeko? Dia ketuk pintu dan dia paksa masuk. Pasti saudara-saudara semua akan bertanya-tanya, kau ini siapa? Ya, kau ini siapa? Sebagian besar yang orang-orang tua di sini dengar fam ini mereka tidak asing. Tetapi bagi kita semua, saya mau menyapa satu persatu. Bapak Pendeta, terima kasih banyak untuk kehadiran dan khotbahnya. Ini saya punya ondo di Jayapura. Ondo, boy. Ini saya punya ondo di Jayapura. Haji Ibrahim Mugaje, yang saya hormati Kepala Suku Imeko. Yosias Buji, Kepala Suku Metemani. Saya kasihi, saya banggakan. Saya punya teman sekolah, kuliah sama-sama di UNC. Terima kasih banyak ya. Bapak Abraham Bodori, dari gigi masih ada sampai gigi sombong, luar biasa. Ya.
Orangnya kecil saja tapi dia pegang suku yang besar ini. Kepala suku Kokoda. Saya baru sampai di kompleks ini, saya mau menangis ya ke masyarakat. Tapi tidak apa-apa, kita tahan dulu air mata ini. Yohanes Saimar, ini anak muda yang hebat. Ya, kepala suku Kais. Ya, tegas dan sangat berkomitmen. Saya juga menghormati bapak-bapak pengurus Imeko Kabupaten, ada Pak Sekretaris, ya, ada teman-teman di belakang yang juga dari Kabupaten Sorong, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wajah ini tidak asing buat saya, tapi kamu sudah tua, jadi wajah itu berubah sedikit saja. Setelah saya membayangkan kembali, maka saya tahu kamu semua adalah orang yang pernah dekat dengan saya. Waktu saja yang memisahkan kita, sampai hari ini saya ada di tempat ini kembali. Saya kembali lagi, kenapa saya ada di sini? Untuk anak-anak muda yang umur masih 20 belasan tahun pasti bingung. Kenapa Ibrahim Mugaje buka pintu untuk saya? Kenapa? Ya. Untuk kamu ketahui, tahun 1948, guru jemaat Samuel Risa Masu menginjakan kakinya di Kasueri. Itu saya punya bapak. Tahun 1948. Ya. Kamu bayangkan Kasueri pada waktu itu seperti mana ini? Yohan Sarare kau berdiri. Nah, ini dia. Ini dia kepala suku. Ya. Sekarang kamu hidup dengan keadaan yang luar biasa seperti ini. Saya punya bapak itu dia umur 23 tahun. Dia injak kamu punya tanah. Anak muda yang waktu itu, kalau sekarang ini 23 tahun, dia ada sibuk dengan medsos, dia ada sibuk dengan segala macam gemerlapan dunia ini. Tapi saat itu dia datang untuk kamu di usia yang muda, membawa Nyora Manu Putih, mama saya, untuk tinggal di atas rumah para-para selama 8 tahun di Imeko. Ya. Itulah sebabnya ketika dari situ, nanti baru dia naik ke IT-nya, ini ada teman-teman yang lain. Nanti di IT-nya sana dia sampai di Kambuaya, ini ada Prabowo Kambuaya, kau berdiri dulu. Ini anak muda, dia ikut saya dari sini. Ya. Nanti habis itu baru dia turun di Temenabuan, baru saya lahir di Temenabuan. Kami semua 9 bersaudara, saya anak yang bungsu. Semua lahir di atas sana. Saya umur 2 tahun, bapak bawa saya itu tinggal di Klademak itu. Di tahun 1968, sebagian besar di sini belum lahir. Ini Taswada di kota ini. Ya. Saya datang dan saya diterima oleh teman-teman dari Malamoy. Hari ini dampingi saya, ini saya punya kakak. Kami sekolah sama-sama, izin kakak Yohanes Jefil yang berdiri. Ini kita Yohanes Jefil. Ya. Ini anak Moy yang hebat. Tapi dia sama dengan kamu semua. Dorang semua tidak mendapatkan tempat di hati penguasa saat ini. Saya, kami semua akan bergandengan tangan untuk melihat fenomena ini. Amin. Hari ini adalah ide saya. Ide saya untuk ketemu dengan kamu orang. Pasti kamu semua sudah dengar dari kepala-kepala suku ini ada Fernandes Samasu. Tapi kamu mau lihat dia, ini binatang apa ini Fernandes Samasu muka ini? Ya kan? Ini dia sudah ada ini. Dia pemuka ada ini, kamu lihat. Dong bilang pasang balio di atas itu sama foto waktu SMA, dong gila kan? SMA itu satra begini, saya lebih ganteng lagi tua ini. Ya. Saya tidak begini, aduh. Saya ini bukan pucuk lagi, saya akar-akar ini. Ya. Kamu lihat di balio di sana itu ada saya punya keluarga di sana, ucapan selamat Natal itu, dong semua ada. Dorang semua ada ikuti dari rumah nih barang ini. Dorang sampaikan salam untuk semua, dong pu om-om, dong pu tete-tete, dong punya nenek, dong pu tante-tante, dan dong kakak dari Jayapura. Mereka sampaikan salam, bilang Bapak sampaikan salam untuk semua saudara-saudara di sana. Saya akan datang lagi dengan kamu, saya bawa dorang semua supaya kamu tahu dorang.
ya. Makanya saya bilang buat Bodori, nanti ketua bikin tenda yang lebih baik lagi ya. Semua ini adalah ungkapan hati saya. Semua ini adalah rindu saya untuk kamu, bukan untuk orang lain. Kalau saya mau hidup senang di Jayapura, Pak, untuk apa saya mau pusing dengan kamu? Saya sudah hidup senang, saya tidak pernah mau pusing dengan kamu. Tapi saya sayang kamu. Saya rindu kota ini menjadi kota yang berwibawa di mata orang lain. Sampaikan salam sayang saya untuk mereka semua di rumah sana. Bilang saja Bapak, kamu punya kakak laki-laki, kamu punya om, kamu punya anak itu, dia rindu kamu semua. Ya, rambut putih ini dulu waktu masih muda dia cantik sekali, Pak. Tapi sayang dia sudah tua. Saya terima kasih banyak untuk datang, Semua mama-mama terima kasih ya. Bapak-bapak terima kasih. Dorang ini ada siapkan kamu orang makanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau memang kurang apa ikan apa itu sudah tidak ada yang masak dari toko kah dari warung. Ketong sendiri yang masak. Jadi kamu sudah tahu makanan yang ketong masak dia rasa seperti apa. Ya. Ada papeda, ada ubi-ubi, ada semua Pak Haji. Siap. Langkah berikutnya adalah saya minta untuk semua pemuda khususnya, pemuda Imeko akan ada pertemuan khusus dengan saya. Di ketong punya adat itu, kalau mau pergi toko sagu itu, mama-mama dong itu tidak tahu apa-apa. Dorang cuma tunggu sagu itu rubuh, dong kasih bersih depu kulit, dong kupas kulit, terus mama-mama yang tokok, kamu orang laki-laki ini jalan di sekitar situ, jangan sampai ada binatang buas datang ambil mama-mama itu. Itulah sebabnya saya minta di sini, jangan pergi. Pemuda-pemuda Imeko, kita mau baku perang, saya kasih tahu kamu. Kita mau baku perang. Siapkan senjata kita untuk menghadapi masa-masa yang lebih rumit ke depan. Siap? Mana pemuda Imeko? Siap? Mana pemuda Imeko? Siap? So, kamu tunggu saya, jangan kamu siap-siap baru kamu terada nanti sama saya. Oke? Saya semangat sekali kalau kamu siap. Saya dari jauh saja siap, apalagi kamu yang jungkir balik di kali-kali yang kamu dapat banjir sama hari. Oke? Habis ini kita bikin acara. Semua yang ada, harap tenang di tempat, berdoa di rumah, jaga kekompakan, supaya apa yang kita cita-citakan ini kita jaga terus. Waktu masih panjang. Dengan demikian, ini adalah tahun berkat buat kita. Tahun depan itu tahun yang penuh kemuliaan untuk kita. Karena kita ada dalam sebuah tujuan mulia di tahun depan. Ingat, jaga itu. Tahun ini tahun penuh berkat. Tahun depan itu tahun penuh kemuliaan. Mari kita tepuk tangan untuk 2 tahun yang luar biasa ini. Kita harus bekerja keras untuk bagaimana mewujudkan cita-cita kita menjadikan Sorong kota bersama. Tuhan memberkati kita, Tuhan sayang kita, Tuhan jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengundang dengan hormat Kepala Suku Imeko dari Kabupaten Sorong yang diwakili Bapak John Agagaire. Dengan waktu kami berikan kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Imeko Jaya! Imeko Jaya! Imeko Jaya! Puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak Berni Marlisa, tokoh-tokoh Lisa Masu, dan semua tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, ya, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan semua tokoh. Ya, saya mewakili Kepala Suku Imeko Kabupaten Sorong. Tapi untuk ketahuan Bapak, saya Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Imeko se-Sorong Raya. Saya ketuanya. Dari dulu tidak pernah berubah Imeko. Dan di tahun ini saya sebagai tokoh pemuda selalu mendongkrak
dan memaksa kepala-kepala suku. Dan saya sendiri dari tokoh pemuda mengancam kepala suku, kalau Imeko tidak berubah, kamu turun. Kamu turun. Kenapa? Imeko harus berubah. Jadi mari, saya ini jujur Bapak, saya kuasai Imeko ini dari kota kabupaten, saya tahu orang Imeko mana yang betul, mana yang tidak betul, saya tahu. Izin Bapak kepala suku sudah tahu. Ini apalagi Bapak Raja nih selalu marah-marah saya. Ya, karena kenapa? Saya butuh Imeko ini berubah. Jangan saya pensiun di kantor bupati setelah ada orang Imeko lagi. Kalau bisa ada orang Imeko lagi di kantor bupati. Itu tujuan. Jadi mungkin apa yang tadi Bapak sampaikan saya sepakat. Kita akan deklarasi Imeko bersatu ini. Tokoh pemuda kita bangun barisan supaya jaga lagi. Jangan ada bawa orang masuk lagi. Tahun kemarin kan bawa orang, akhirnya Imeko ini dia pecah-pecah. Habis itu terakhir kita gigi jari sampai jari-jari ini pendek. Ya, kalau 191 jangan ada yang bilang 23 lagi. 11. Pemuda jaga. Saya tokoh pemuda, saya akan jaga. Siapa yang bawa masuk orang dan saya cari dia. Iya, saya bukan ancam, tapi saya lihat, saya sedih. Apa, adik-adik kenapa selalu bilang anak-anak Imeko ini nakal-nakal. Memang tidak ada yang perhatikan ya, kalau nakal itu wajar. Kau tanya, kau diri dulu, kau suka siapa untuk Imeko, baru kau mau bicara-bicara. Jadi ini saya tokoh agak tegas. Begitu. Karena Imeko ini harus kita ada perubahan. Jadi terima kasih Bapak Kepala Suku-suku yang ada ini, mari kita bergandengan tangan, tinggalkan perbedaan pendapat. Ya, stop baku-baku marah lagi. Ya, kepala-kepala suku stop baku marah. Stop baku-baku benci, itu urusan pribadi, urusan suku jangan bawa ke suku. Ya, supaya suku ini kita membawa jelas. Ya, bicara jumlah penduduk, orang Imeko adalah suku terbesar di Sorong Raya ini. Paling banyak lah yang kasih kalah suku-suku pendatang yang ada di sini, dan kalau KKSS itu paling banyak, kedua orang Papua, orang Imeko. Tapi untuk mau bicara Imeko ke DPR saja susah. Tapi tahun ini pasti ada perempuan dan laki-laki. Jangan ada lagi yang tusuk-tusuk orang lain lagi. Stop. Ya, ini mungkin saya tokoh bicara keras, tegas. Ya, saya mohon dukungan ya. Dari teman-teman jangan sampai bilang, ini John dia bicara barang nih, kenapa begitu? Tidak. Saya sayang Imeko nih. Saya sayang Imeko. Selalu kita pertemuan hanya begini saja. Kumpul datang tapi besok lagi pergi lagi. Tolong sampaikan yang tidak datang itu. Jangan bikin-bikin kelompok. Kalau tidak senang, mari kita duduk, kita bicara baik-baik supaya dia tahu tujuan maksud kami ini. Ya. Jadi saya sebagai tokoh pemuda, tokoh pelajar, tokoh mahasiswa, saya agak tegas. Memang kalau tokoh itu bicara kasar-kasar begitu. Tapi hati itu cinta Imeko itu. Saya butuh perubahan. Baik, ingat. Awero, itu pesan, itu PR, pekerjaan rumah kami orang Imeko. Jangan lupa, kita beri aplaus buat adik kami, Bapak Dr. Ferdinand Risa Masuk. Tepuk tangan yang meriah, lapar, tidak. Ayo, mari Imeko bersatu. Baik, dengan penuh cinta kasih untuk bapak-bapak suku dari Imeko, tolong berdiri untuk memperkenalkan diri, yaitu Bapak Agus Rasai dan Bapak suku yang lain. Mungkin baru kali ini kenapa Bapak Agus Rasai selama ini tidak hadir. Ya, saya mau sampaikan, provinsi ini kalau bukan kita orang Imeko 75%, tapi pemerintah masih injak-injak orang Imeko. Sampai saat ini keras Imeko tutup pintu, tidak akan buka lagi. Hanya satu pintu saja yang kita maju ke depan, ya. Saya memang dalam hal ini saya punya anggota tim ini, dia Pak Bodori ada. Gubernur ini hanya percaya Bapak Tasai dengan Bapak Bodori. Karena siapa lagi? Tapi kami diinjak-injak. Tapi saya mohon, apa yang tadi beliau sudah sampaikan, saya sebagai tokoh, saya tokoh Pemakaran. Saya bisa katakan, ada dulu saya punya rumah, sekarang saya usah kau keluar. Kau bikin apa? Saya Kamnas. Ini, kita besok ini, tim akan memakai baju Pemakaran, baru pemerintah bisa buka mata. Saya akan bawa goyang di Manokwari. Ya, jadi orang Imeko saya minta bersatu, bergandeng tangan menuju ke negeri Kanaan. Ya, tidak ada lagi siapapun dia. Kami tutup pintu. Itu yang saya sampaikan untuk adik-adik, pemuda-pemudi. Waktunya untuk kita. Segala sesuatu mau rapat, undang tokoh-tokoh pemuda, mari kita duduk dan berembuk.
solusi yang terbaik kita menuju ke 2004. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Evira Nigeyo. Ya, shalom untuk kita. Saya setuju dengan saudara Jono Gagari tadi sampaikan. Saya dulu sekretaris BPM waktu kami masih kuliah. Sampai puji Tuhan dan terima kasih untuk Bapak Agus. Kami ya Imeco, jujur kami 70% masuk Istana Presiden. Adikan Provinsi Papua Barat. Kenapa sampai saat ini kami jadi penonton? Kenapa? Ini pertanyaan. Kami perempuan sama sekali tidak ada perhitungan. Tidak ada nilai yang kami perempuan Imeco. Padahal ada dosa di antara kita. Tidak ada orang yang datang tapi kita sendiri yang korbankan ketemu diri sendiri. Jadi kita tidak boleh marah suku lain. Kita tidak boleh marah ke suku Nusantara. Kalau kita mau ingin perubahan, kata almarhum, kalau bukan ketoran siapa lagi. Itu moto itu sangat, ini untuk kami tim 315 Hadigan Provinsi ini. Karena apa? Perjuangan ini kami taruh nyawa. Kami orang Imeco 70%. Itu sudah orang Imeco banyak. Kalau di suku lain hanya 5, 10. Tapi kami Imeco 70%. Dan itu luar biasa perjuangan. Tapi ternyata kami jadi penonton di nomor rumah sendiri. Saya setuju sekali dengan Abang. Terima kasih. Saya pesan untuk kita perempuan. Untuk bapak-bapak biasanya itu ada dosa di antara kita. Tapi perempuan satu saat saya bikin undangan. Dan kita pertemuan khusus untuk kaum perempuan. Kalau mau ingin perubahan, saya mau tanya dulu. Mau ingin perubahan tidak? Untuk perempuan? Ya, puji Tuhan. Mungkin dari saya seperti itu. Saya tidak terlalu banyak minta maaf untuk bapak-bapak. Saya tidak menginjil bapak dorang. Tapi bapak dorang, kalau bapak dorang pergi berburu, Tom bahasa bilang kariria. Kariria itu semacam nyaman dari itu. Kalau sudah bawa isi, di situ ada ujung sargu, di situ ada apatar, di situ ada daun genemon, pokoknya macam-macam sayur. Sampai buang situ awero, pemasak sudah, Tom makan. Setelah makan, otak mati langsung tertidur. Tapi Tom tidak pikir ke depan. Mari bapak dorang saudara Saleh, kemarin ada pertemuan pemuda. Saya minta pemuda bukan cuma pemuda, tapi perempuan yang merasa diri masih kuliah. Saya akan bikin undangan dan kita hadir. Ibu Heni, saya minta tolong. Jadi Pak Gagarin, terima kasih. Saya juga dulu sekretaris PTM. Sampai puji Tuhan, saya juga bekerja di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Dan itu suatu perjuangan. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan keturunan, siapa lagi? Mari kita bergandeng tangan dan kita dayung sampai tempat tujuan. Di situ kumpulan dia hasil. Besar harapan Ferdinand Desamasu agar masyarakat Imeco lebih berinovatif, harus bersatu dan harus menerima siapa saja dengan menjaga keakraban serta kebersamaan demi menunjang kota Sorong menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan juga aman. Daripada kita melaksanakan kegiatan ini itu, saya hanya berinisiatif untuk bagaimana membawa masyarakat ini kita mensyukuri tahun 2022 yang sudah kita lewati, yang kita sebut dengan lepas, dan kita menyambut tahun 2023. Untuk bagaimana kita melihat, meminta pertolongan Tuhan supaya di dalam perjalanannya itu semua lancar, semua baik dengan semua rencana yang kita buat. Ya, tidak ada maksud lain daripada hal ini, tetapi ketika kita melihat agenda-agenda ke depan, maka semua yang kita lakukan ini adalah hanyalah untuk bagaimana kita menyamakan persepsi kita, persepsi antara saya dengan masyarakat Imeco. Apa yang saya inginkan saya sampaikan, dan kalau memang mereka terima, kita akan bawa itu sebagai pergumulan kita di tahun ini dan tahun 2024. Ya kan? Sebagaimana saya tadi mungkin sudah lihat bahwa ada keinginan besar di tahun 2024 nanti. Tetapi itu semua tidak bisa berjalan kalau kita tidak mensyukurinya. Oleh sebab itu sebagai umat beragama, saya mengangkat acara ini supaya kita mensyukuri tahun yang lalu, tetapi kita juga meminta di tahun yang akan datang ini menjadi bagian yang luar biasa.